Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat teman-teman yang sudah masuk ke channel YouTube kami. Di sini kami Latsar 2021 golongan 3 angkatan 4 kelompok 4 akan menyajikan suatu benchmark tentang rumah sakit unggulan yang ada di Indonesia. Untuk itu kita persilahkan atau kita perkenalkan masing-masing dari host pembicara dari benchmark ini. Yang pertama dari saya sendiri sebagai host, saya Sigit Nurfianto Widodo. Dan di pembicara ada Dr. Jessica Zarman, ada Dr. Serta Renaldi, dan ada Mbak Yusnia. Oke, kita akan mulai benchmark dari kita. Sebelumnya, apa itu benchmark? Benchmark merupakan sebuah pengukuran dari kualitas, kebijakan organisasi, produk, program, strategi, dan lainnya untuk mengembangkan wawasan yang diperlukan dan membantu manajemen dalam membuat suatu proses produk baik dengan cara membandingkan dengan industri lain yang serupa atau yang berbeda. Oke, kita akan mulai benchmark di hari ini. Tetap tonton terus channel YouTube kami. Terima kasih. Menanyakan apa sih inovasi dan keunggulan yang ada di tiap-tiap rumah sakit yang bisa kita tiru buat rumah sakit kita. Silahkan dari Mbak Jessica, Dr. Jessica silahkan. Pertamedika itu awalnya dia dari Rumah Sakit Pertamina yang tahun 67 itu baru berikan pelayanan kesehatan buat pekerja Pertamina. Kemudian akhirnya jadi memberikan layanan untuk umum, kemudian mengganti nama jadi Pertamedika. Akhirnya dia dipilih oleh pemerintah itu jadi holding bagi rumah sakit BUMN. Jadi dia membawahi rumah sakit BUMN, rumah sakit Pertamina, dan ada rumah sakit KSO juga. Nah, kemudian kalau terkait aneka, jadi dia dari visi organisasi Pertamedikanya aja dia membangun korporasi kesehatan Indonesia untuk mewujudkan ketahanan kesehatan nasional. Berarti sesuai untuk aneka yang nasionalisme. Kemudian kalau yang untuk aplikatifnya, jadi pada waktu awal-awal pandemi COVID di Indonesia, itu Pertamedika itu sudah menyediakan 2 rumah sakit yang dibawahinya, jadi Rumah Sakit Pertamina Jaya sama RSPP, Extension Modular Simpruk, buat jadi rumah sakit rujukan COVID. Kemudian dia accountable-nya itu dia berintegritas, transparan, jadi dia karena bentuknya juga perseroan terbatas, dia jadi mengupload laporan tahunan terkait kinerja sama manajemennya itu tiap tahun di halaman websitenya. Kemudian untuk komitmen mutunya dia ya terakreditasi rumah sakitnya dengan ISO atau JCI. Kemudian yang menonjol sebenarnya dari Pertamedika itu adalah sisi inovasinya. Jadi dari inovatifnya itu dia punya di awal pandemi COVID di Indonesia bulan Mei 2020 dia punya 2 robot medis di Rumah Sakit Pertamina Jaya. Jadi membantu mengurangi risiko paparan COVID. Sama baru-baru ini April dia meluncurkan sistem layanan kesehatan terintegrasi ke berbagai rumah sakit di seluruh Indonesia menggunakan aplikasi Google Cloud. Jadi dia rekam medis pasien itu dari berbagai rumah sakit tersimpan di situ. Jadi memberikan layanan kesehatannya itu menjadi efektif dan efisien. Kemudian karena ada database pasien dalam skala besar memungkinkan penelitian multisenter di masa yang akan datang. Oh, nggak serem ya tuh rekam medis ditaruh di cloud? Tapi kayak rumah sakit, nah di situ sih dia bilangnya dengan security yang cukup aman karena dari Google Cloud. Tapi kalau hacker, ya ini sih AHS ini sebenarnya kan Academic Health System untuk big database Indonesia. Pernah dengar sih gue juga program ini. Tapi berarti dia duluan ya. Iya dok ya. Hasil benchmarking keunggulan dari saya. Pertamina. Kita lihat dulu keunggulan dari keren banget ya, ada robot di rumah sakit ya. Kita samakan ada dulu gambar dengan penjelasan dari Dr. Serta Renaldi. Silahkan Dr. Serta Renaldi untuk menjelaskan keunggulan dari rumah sakit kami sendiri. Ya, sebenarnya ini inovasi ya. Jadi kalau tadi Pertamedika bikin ada robot di rumah sakitnya, ini inovasi yang menurut saya juga secara kalau dianalisa dari aneka, dia punya nasionalisme, kemudian dia juga ada nilai mutu, komitmen mutu, dan juga selain itu
ini juga merupakan salah satu etika publik lah ya, bahwa dia sebagai rumah sakit yang dari BUMN juga sangat peduli sama masyarakat Indonesia secara umum. Iya. Inovasinya apa? Rumah sakit Pelni ini adalah rumah sakit swasta pertama di DKI Jakarta yang menyediakan fasilitas pembuatan akte kelahiran. Jadi kalau misalkan bayi lahir, biasanya kan setelah lahir pulang ke rumah, gitu, nanti di rumah baru mengurus akte kelahiran ke kelurahan, RT, RW, kecamatan, dan seterusnya ke Dukcapil. Tapi di Rumah Sakit Pelni ini dia bekerja sama dengan Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil di Kota DKI untuk kemudian pengurusan itu bisa dilakukan saat pasien masih di rumah sakit. Jadi bayi pulang sudah punya akte, sudah punya kakak, sudah jadi warga negara Indonesia. Oke, terima kasih informasinya dari Dokter Serta, dan kita kembali ke Mbak Yusia. Apa sih keunggulan dan inovasi yang ada di Rumah Sakit Kanker Darmais? Silahkan penjelasannya. Terima kasih kepada Mas Sigit. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pelayanan unggul dari Rumah Sakit Kanker Darmais. Sebelumnya saya berbicara mengenai profil rumah sakit ini dulu. Rumah sakit ini awalnya pada tahun 1988 merupakan yayasan kanker yang diketuai oleh Presiden RI yang kedua, yaitu Bapak Soeharto. Nah, pada tahun 1991, Rumah Sakit Kanker Darmais ini dibangun menjadi rumah sakit kanker yang pertama di Indonesia, diresmikan pada tanggal 5 Juli 1993. Nah, untuk keunggulan Rumah Sakit Kanker Darmais ini sendiri, mereka memiliki layanan terpadu, di mana dia memiliki patologi klinik yang merupakan rujukan nasional untuk HIV dan kanker, dan mempunyai juga laboratorium patologi klinik yang dilengkapi dengan teknologi terkini. Dan ada juga produk unggulannya, yaitu stem cell transplantasi yang ditunjang dengan menggunakan ruangan isolasi imunitas menurun sebanyak 9 ruangan. Adanya mesin aferesis, laboratorium kriopreservasi, laboratorium patologi klinik, dan alat iradiasi darah. Terima kasih Mas Sigit. Mungkin segitu benchmark dari saya. Terima kasih. Dari kesimpulan ini, kita mungkin tahu gimana kita beraneka, dalam arti nilai dasar aneka akuntabilitas, pasti adanya suatu inovasi yang bisa dilihat dan dikasih informasi kepada masyarakat tentang adanya keunggulan-keunggulan dari rumah sakit. Dan untuk video kali ini, terima kasih. Semoga bisa memberikan informasi yang lebih detail dan lebih baik bagi masyarakat.